Shalom shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama belajar bersama Tuhan bahwa Allah yang mengawali dan Allah yang mengakhiri. Dia Allah Alfa dan Omega bagi kita. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya Engkau yang mengawali dan mengakhiri. Tidak ada suatu kuasa apapun yang sangat melawan kuasa-Mu, karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Engkau yang memerintah kehidupan kami, dan Engkau yang menguasai kehidupan kami. Tidak ada satu kuasa apapun, kuasa kegelapan atau kuasa si jahat akan memengaruhi kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau lah yang akan jikalau kita hidup di dalam terang, maka perlindungan dan pertolongan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Dengan hati orang percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan dari orang-orang mati, maka disitulah kita akan dibenarkan dan diselamatkan. Engkau berkati subscriber, Engkau berkati viewer, Engkau berkati XL, Engkau berkati First Media, Engkau berkati YouTube, Engkau berkati InShot video editing yang saya gunakan untuk mengedit ini. Di dalam kasih dan anugerah-Mu, Engkau berkati juga orang-orang yang meng-share firman ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya yakin dan percaya firman-Mu selalu sederhana dan itu terjadi atas setiap kehidupan kami dan membuat kami bangga bahwa firman-Mu menjadi rema atas kami. Dan kami mengalami hal-hal yang baru bersama-sama dengan Engkau. Dengan perkara kecil ya, tapi Engkau memberikan berkat yang luar biasa, yang besar. Dan kita bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa menjadi saksi. Dan kita akan menjadi terang untuk memberitakan kasih dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Yesus bersama tuntunan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Dan selamat bersyukur ya yang sudah melayakan mau doa syafaat dan siap-siap berdoa syafaat dan membaca firman serta memuji dan menyembah Tuhan. Sediakanlah waktu. Ayat ini diberikan oleh saudara seiman kita yang ada di kota Solo ya. Saya yakin dan percaya ayat ini akan membuat kita semakin cinta akan Tuhan ya. Saya pada saat menerima ayat firman ini langsung Roh Kudus katakan, nanti pagi aku akan membukakan rahasia ayat ini dan akan aku jelaskan. Nah, kata Tuhan seperti itu dan saya amin ya. Terima kasih Roh Kudus atas semua tuntunan-Mu atas firman ini, yaitu di Matius pasal 26 ayat 41 ya. Saudara seiman kita ini mendapatkan ayat emas ini dan kira-kira apa ya maksudnya gitu ya. Jadi ini maksud tiap-tiap firman itu bagi tiap-tiap orang bisa berbeda saudara. Tetapi pada intinya adalah sama. Nanti ujung-ujungnya sama gitu ya. Hendaklah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti ujung-ujungnya ke situ semua saudara. Maka daripada itu, yuk kita belajar ya firman Tuhan ini. Setelah Roh Kudus memberikan pengertian yang dalam, ternyata ayat ini sudah terjadi atas setiap kehidupan saya ya, karena memang One Way Ministry ini ada kan, kita diajar dari dulu itu hidup di dalam roh atau di dalam daging ya. Galatia 5 ayat 19 atau Galatia 5 ayat 22 sampai 27. Ya, itu yang Allah tetapkan di dalam setiap kita. Makanya Tuhan katakan bukan oleh kuat dan gagahmu tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Nah, makanya Tuhan juga katakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala, bukan dagingmu yang menyala-nyala, saudara. Nah, sekarang ini seringnya kita itu, saya dulu sebelum mengerti tuntunan Roh Kudus itu seringnya saya kedagingan saya, saudara. Kalau berdoa itu ya Tuhan berkati saya, lancarkan kerjaan saya, yang hubungannya dengan daging semua, hanya kepuasan hawa nafsu saja gitu loh. Tidak ada yang berdoa itu yang membuat kita, roh spirit kita itu semakin cinta sama Tuhan dan membuat kita itu menjadi pelaku-pelaku firman.
Nah itu beda sekali saudara. Doa-doa saya sekarang sudah beda dengan yang dulu. Gitu loh. Itu kalau anak-anak sih tidak apa-apa ya. Anak-anak kecil, rohaninya masih sepele, masih kecil, masih baru mengenal Tuhan gitu ya. Tetapi kalau sudah mengenal Tuhan bertahun-tahun, rohani kita hanya daging aja. Itu berarti kita salah jalur saudara. Salah gelombang saudara ya. Saya katakan salah gelombang. Kenapa salah gelombang? Kita itu Allah itu kan roh adanya saudara. Kalau kita mau ketemu dengan Allah ya kita harus mengenakan pertolongan Roh Kudus dan roh kita harus connect dengan roh Allah. Lah, kalau kita mau connect dengan roh Allah itu secara gampang begini loh saudara. Allah itu roh adanya, berarti pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam 1 Yohanes pasal berapa saya lupa, nanti dicari sendiri, mengatakan bahwa Allah itu roh adanya. Loh kan gampang. Allah itu sama dengan firman, sama dengan roh, sama dengan Yesus yang sudah menjadi manusia, yang sama dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam melakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman, sebetulnya roh kita yang hidup itu saudara. Gitu loh, gampang. Ikut Tuhan itu gampang. Jadi pelaku firman itu adalah kita sudah menurut apa yang dikatakan Allah melalui firman-Nya. Itu berarti kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita berjalan dalam seluruh kebenaran Allah. Nah, jangan bingung-bingung saudara, jangan bingung. Hidup dalam roh ini piye yo? Dipenuhi Roh Kudus itu piye ya? Kalau mau dipenuhi Roh Kudus, hidupmu itu harus, dagingmu ini penuh dengan firman Tuhan. Apa yang setiap hari kita lakukan seperti Yosua 1 ayat 8. Hendaklah engkau merenungkan firman-Ku siang dan malam dan bertindaklah hati-hati sesuai yang Kufirmankan, kata Tuhan. Ya, sebelum masuk ke ayat yang dikasih saudara kita seiman ini, saya harus kasih pembukaan ini dulu saudara, supaya kita bisa jelas hidup di dalam roh itu gimana, hidup dalam daging gimana gitu loh. Banyak orang yang bingung hidup dalam daging itu gimana, dalam roh gimana. Ya sudah jelas. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 19 sudah tahu. Kalau kita masih kriterianya masuk di dalam Galatia 5 ayat 19 ya berarti kita masih jauh daripada Allah. Gelombang kita tidak match sama Allah. Kita memang hidup di dunia, tetapi kita bukan anak-anak dunia saudara. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang hidup di dalam tuntunan roh Allah, di dalam tuntunan kuasa firman-Nya ini loh. Makanya di dalam One Way Ministry ini adalah pelaku firman dalam tuntunan Roh Kudus ya. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita. Makanya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga ya. Nanti sebelum ayat ini saya bahas, yang akan saya sampaikan, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku naik ke surga, nggak apa-apa, tenang aja, nanti tak kasih Roh Kudus, Roh penolong kamu yang berjalan dalam seluruh kebenaran Allah. Dan hanya Roh Kudus yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sebetulnya Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita saudara. Tidak ada tidak ada seseorang pun atau siapapun dapat mengatakan bahwa Yesus Tuhan selain Roh Kudus gitu loh. Jadi nanti cari sendiri ya ayatnya. Itu sudah pernah saya bahas di session-session yang di depan lah ya pokoknya. Jadi gini saudara, gampang, ikut Tuhan tuh gampang. Jadi pelaku firman berarti kita hidup di dalam roh, dalam tuntunan roh Allah. Wes itu aja, simpelnya seperti itu. Kita bahas, nanti tidak selesai-selesai ya. Ini sudah hampir 8 menit hanya pembukaan saja. Ayo kita bahas di dalam Matius 26 ayat 41 ini saudara. Pada perikopnya sebetulnya di pasal 26 ini kan menceritakan tentang Yesus Kristus mau Paskah itu saudara. Mau dihukum di kayu salib dan dia mengingatkan Yudas dan Petrus waktu itu ya saudara. Mengingatkan Yudas dan Petrus itu sampai, bukan aku ya, katanya Yudas begitu, bukan aku ya Tuhan ya, bukan aku ya Rabi ya gitu, sampai begitu loh. Itu sudah Tuhan tahu yang melakukan Yudas saja, Yudas masih menyangkal seperti itu. Dan Petrus mengatakan juga, sebelumnya yang berkokok loh, 3 kali loh kamu sudah menyangkal aku nanti gitu loh. Itu ya apa ya, namanya orang-orang yang sudah dekat dengan Yesus saja bisa
melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya nanti ayat ini yang membuat perikop ini jadi luar biasa, saudara. Makanya Tuhan sendiri mengingatkan muridnya sendiri loh, yang selalu ikut dia, selalu ikut bersama dengan Tuhan kemanapun dia pelayanan menginjil, bahkan memberitakan firman Tuhan, itu selalu bersama dia. Itu aja masih bisa menyerahkan Yesus gara-gara uang. Ya, tidak usah jumlahnya, tidak usah disebutkan lah. Intinya kurang lebih buta karena apa? Buta karena mamon, saudara. Hati-hati, hidup kita kalau sudah dibutakan oleh uang, hidup kita hanya uang. Padahal mati tidak kita bawa, saudara. Yang kita matchkan itu harusnya roh kita sama Tuhan. Jadi pada saat kita mati, kita sudah menumpuk harta kita di surga, dan itu gelombangnya match. Nah, itu yang paling Oke. Begitu, saudara. Makanya ayat ini sebetulnya sederhana, tetapi mengingatkan kita, janganlah kamu itu hidup ya kedagingan. Itu Galatia 5 ayat 19 itu adalah penyesalan nanti yang ada, saudara. Sebelum waktunya terlambat, ya, sebelum kita dipanggil Tuhan, ayo persiapkan roh kita, jangan daging kita yang dipersiapkan. Kepingin sugih, ya toh, terus kepingin apa gitu, dunia tok, mati nggak dibawa, nggak ditanyakan, saudara. Kepinteran dan harta itu tidak ditanyakan sama Tuhan nanti. Yang ditanyakan mana perbuatanmu. Setelah kamu mengenal kasihku, sudahkah kamu memberitakan kasihku, seperti Efesus 6 itu, saudara, yang kemarin sudah dibahas satu-satu secara cepat itu, saudara. Sebetulnya kalau dibuat seminar itu keren banget, saudara. Itu bisa lama dan bisa mendetail maksud Allah apa itu sampai dalam-dalamnya, luar biasa itu, saudara. Oke ya, kita bahas ini ya, sudah 11 menit ini. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Pertama kali Tuhan sudah ingatkan. Ini gara-gara apa sih suruh berjaga-jaga dan berdoa? Muridnya itu loh, wes ngerti Tuhan Yesus mau disalib, ya toh, dijak sembahyang loh, nggak ada sing mau, ya toh, wes sampai Tuhan itu 3 kali loh memohon kepada Allah Bapa, ya Bapa lek bisa cawan ini lalu daripadaku. Lihat muridnya lagi tidur lagi, saudara, sampai 3 kali. Lah, saudara, saya ingatkan melalui firman Tuhan ini sudah hampir berapa ya ini ya, 200 khotbah, mungkin 200 khotbah saya atau berapa ya, saya lupa. Itu saya selalu mengingatkan, ayo doa pagi, doa syafaat. Doa pagi, doa syafaat, seperti Tuhan Yesus yang katakan pada saat firman ini malam hari ini saya bahas ini, saudara. Ayo sak jam aja sembahyang ambek aku. Nggak ada yang kuat tuh murid-muridnya tidur. Lah, kita mau ndak seperti murid-muridnya Tuhan Yesus itu? Wis tidur aja, serasa gagah sang pencipta, biarin sang pencipta mau mati mau apa, biarin aja. Kudu, saudara, ngelamak, saudara. Apa ya istilahnya kalau bahasa Solo itu ya, kalau Jawa Timur itu kudu ngelamak, apa ya, tidak sopan ya, kurang ajar ya. Mosok sama sang penciptanya nyepelekke gitu loh, saudara. Waduh, nyepelekke banget gitu. Berarti kalau hidup kita suruh doa 1 jam saja nggak mau. Ini kan pagi-pagi benar Tuhan Yesus itu sampai ke bukit itu ya, ngajak murid-muridnya, dilihat tidur lagi. Makanya di sini katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Apakah orang-orang berjaga-jaga itu dengan tidur nyenyak dan tidak mau? Dikatakan loh, ini ayatnya luar biasa loh, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nggak ada yang berjaga-jaga tok, nggak ada. Suruh berdoa. Berjaga-jaga dan berdoalah. Loh, ini loh, saudara. Makanya, ayo, waktu kita sudah banyak untuk Tuhan atau enggak? Gitu loh. Saya, saudara, kalau dipikir ya, suruh bangun jam 3 pagi sampai jam 6 pagi sembahyang itu koyoke yo enggak masuk akal itu, saudara. Tapi saya enggak bisa berhenti, saudara. Itu karena Roh Kudus semuanya. Makanya kalau kita itu mau nurut sama Roh Kudus, pasti dikasih kekuatan, saudara. Ya, jadi saya nanti terus tidur lagi. Kadang saya kulaan buat wedangan. Itu saya jam 11 sudah siap-siap lagi wedangan sampai jam 9 malam. Terus habis itu saya
mandi, makan, terus tidur, istirahat, jam 3 bangun lagi. Gini nih saudara, tiap hari loh. Kalau dipikir-pikir ya aneh, tapi kok kuat ya saya. Saya kok senang terus ya, sukacita terus saudara. Ini loh, Tuhan katakan gini loh, apapun yang kamu kerjakan, ya, asal kita mau menuruti apa yang Tuhan inginkan, menjadi yang seperti saya katakan di Efesus pasal 6 itu, terikat selalu dalam kebenaran Tuhan, ya toh. Terus berketopong keselamatan yang dari Tuhan Yesus, harus percaya Tuhan Yesus. Kemudian berbaju sirah keadilan, harus adil, roh harus dikasih makan terus firman Tuhan, ya toh. Dan berperisai iman, dibentengi dengan iman, yakin bahwa Tuhanlah juru selamatku, yakinlah aku jadi pelaku firman, berarti ada kebenaran Allah, berarti ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kemudian rela memberitakan Injil, ya toh, dan menggunakan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari melawan kuasa kegelapan dengan tipu muslihat, Tuhan juga menjawab dengan firman Tuhan. Nah itu loh saudara. Selama hidup kita itu nggak mau berjalan di dalam firman Tuhan, mikirin daging tok, mikirin dunia tok. Loh saudara, saya boleh bersaksi ya sekarang ya. Saya ceritakan ya, di Wedangan itu Tuhan ngajari saya bukan cari uang loh saudara, cari jiwa. Nah cari jiwanya gimana? Setiap orang yang datang yang bukan Kristen ataupun yang sudah Kristen tetapi masih berdosa, itu tiap malam saya bawa di dalam doa syafaat saya loh. Lah itu orang-orang yang datang pelanggan baru itu seringnya saya tanyain namanya siapa gitu ya, karena nanti mau tak bawa dalam doa. Meskipun saya nggak nyebutkan namanya, Tuhan pasti tahu lah maksudnya orang-orang yang saya doakan itu siapa di dalam doa syafaat tiap pagi itu. Doanya sederhana saudara, supaya mereka mengenal kasih Tuhan dan mendapat anugerah dan mendapat pertobatan yang sejati seperti Tuhan menjamah saya, dan supaya mereka juga bisa memberitakan Injil melalui kehidupannya sehari-hari. Nggak harus berkhotbah seperti saya ini saudara. Kalau bukan karunia Tuhan nggak bisa. Kita itu memiliki karunia masing-masing ya. Oke, ini tadi ayatnya berjaga-jaga dan berdoalah. Itu kan diingatkan, nanti dibaca satu perikop kan itu tentang Yesus mau disalib itu loh saudara. Ya, Tuhan Yesus terus akhirnya mengatakan ini, kowe iki ya apa sih suruh berdoa 1 jam aja ya kok ora iso, turu sampai 3 kali loh. Tuhan ingatkan itu 3 kali loh. Lihat lagi, tidur lagi. Ya wis lah, wis turu karepmu lah gitu. Terus pada saat Yesus mau ditangkap itu baru mereka dibangunkan. Ayo aku wis meh ditangkap iki. Gitu loh. Tuhan Yesus berkata berjaga-jaga dan berdoalah. Kenapa sih seperti itu kata Yesus? Ya, supaya kamu jangan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Nah sekarang hidup saudara gimana? Banyak pencobaan yang dialami dalam hidupnya, ya toh? Masalah-masalah sering terjadi. Nah karena apa? Karena kita nggak pernah berjaga-jaga dan berdoa. Jadi kita sering mengalami pencobaan kedagingan. Galatia 5 ayat 19 itu saudara. Loh gitu loh intinya. Gampang loh ayatnya. Waduh wis gampang sekali. Makanya kalau kita itu nggak sering berjaga-jaga dan nggak mau berdoa, kita itu akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Intinya seperti itu saudara. Gampang. Ya, kita jatuh terus di dalam Galatia 5 ayat 19. Ya wis. Pencobaan itu selalu datang, tetapi Tuhan katakan pencobaan itu nggak akan melebihi kekuatanmu, dan aku akan selalu menopang kamu. Loh, pernah hebat toh. Sang pencipta selalu menolong ciptaannya. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Roh Kudus, thank you atas pertolonganmu menuntun kami atas firman ini. Kemudian, roh memang penurut, daging lemah. Kenapa ayat ini ditutup dengan roh penurut tapi daging lemah? Sebetulnya ya, kalau roh kita itu nurut ya sama Roh Kudus ya, tapi daging lemah. Kenapa? Yaitu dagingmu itu mempengaruhi. Galatia 5 ayat 19 itu loh mempengaruhi hidupmu. Sajane roh Allah itu
baik, rohmu itu baik, dituntun oleh Roh Kudus itu sudah nurut, sudah mau. Tetapi kedaginganmu ini yang membuat kamu lemah di dalam rohanimu, itu adalah kedaginganmu. Galatia 5 ayat 19 ini, gitu loh. Makanya kita sebetulnya bisa berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam Sakaria 4:6, bukan oleh kuat dan gagahmu tetapi oleh Rohku, kata Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelami rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya hati-hati ya, kalau ada orang yang bernubuat, ngerti tanggal, ngerti waktu, besok mau gini, hati-hati. Jangan percaya itu, tidak ada yang ngerti waktu Tuhan. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu hidup itu seolah-olah besok mati. Makanya kamu harus bersiap-siap setiap hari. Karena apa? Karena tidak ada orang yang mengerti ramalan-ramalan seperti itu. Akhirnya dipercaya. Karena apa? Tipu muslihat iblis lagi, saudara. Tipu muslihat iblis itu senengannya seperti itu, gitu loh. Senengannya itu nipui kita supaya kita percaya. Bukan percaya sama Tuhan lagi, tapi percaya sama orang yang bernubuat itu. Takutnya, wah kalau Tuhan begini, ditakut-takuti, besok akan terjadi gini loh, bencana gini loh, ini antikris sudah datang loh. Nah gitu loh saudara. Ya itu yang akibatnya saudara nggak selalu siap sedia. Pada saat ditakut-takuti siap sedia, tapi berdosa lagi, hidup dalam Galatia 5 ayat 19 lagi. Waduh wes. Nek saya bilang apa ya dia? Bocai. Orang-orang Cina ngomongin bocai, imannya bocai. Makanya kalau kita nggak mau disebut bocai sama Tuhan ya, ayo nurut Roh Kudus. Supaya rohmu yang sudah penurut ini jangan dilemahkan oleh dagingmu yang lemah itu. Jatuh dalam dosa terus saya. Tobat lagi, minta ampun lagi, dosa lagi, minta ampun, dosa lagi. Ya, kapan mau jadi saksi Tuhan? Kapan mau menjadi pemberita Injil? Dilihat orang wong Kristen kok kayak ngono. Nah, itu nanti saudara. Banyaknya seperti itu loh nanti saudara. Ayat ini luar biasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sudah sering berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu berdoa. Makanya Tuhan berjaga-jaga itu maksudnya apa? Anggaplah besok itu kamu mati. Jadi langsung ketemu Tuhan gitu loh. Rohmu itu menyala-nyala. Biar met gelombangnya, begitu kamu meninggal ketemunya sama Tuhan. Jangan kedagingan, ketemunya sama roh bebak pendusta. Nah, itu dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan. Balik kok ke bapak pendusta. Balik kok podo ciptaannya. Sedangkan malaikat bapak pendusta itu ada derajatnya tinggian manusia kok. Kita kok mau? Jangan mau ditipu saudara. Berjaga-jaga dan berdoalah. Ya. Oke, ini nanti nggak selesai nanti. Oke, kita nanti sambung aja ke season berikutnya. Kita selesaikan sampai di sini. Paling enggak itu garis besarnya saudara sudah tahu kenapa disuruh berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Dalam hidup kita banyak pencobaan yang datang dalam setiap kehidupan kita, berarti ada kesalahan kita belum berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian kenapa roh kita tidak bisa menurut kata firman Tuhan, padahal roh itu penurut? Karena dagingmu yang lemah. Karena kamu menuruti keinginan dagingmu sehingga rohmu mati. Tetapi kalau rohmu hidup, kamu berjalan kan dikuasai, jadi kehidupanmu sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kata Tuhan. Apapun yang kamu minta pasti aku berikan. Karena keinginan Bapa yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu itu loh, doa syafaat, doa ke sesama manusia seperti diri kita sendiri, mengasihi mereka. Lalar gawe bang, kurang gawean doange wong liya, mungkin ya doa nggo awake dhewe kurang kok. Lah ya itu makanya lebih berkat memberi daripada menerima, lebih berkat mendoakan daripada didoakan, lebih berkat mengasihi daripada dikasihi, lebih berkat memberi daripada menerima, lebih berkat mengasihi daripada dikasihi, lebih berkat mendoakan daripada didoakan, lebih berkat memberi yang terbaik bagi sesama daripada kita yang diberi yang terbaik dari sesama. Oke, sampai di situ aja. Ini waktunya sudah panjang banget. Nanti takutnya nggak bisa terselesaikan ya. Jadi nanti disambung aja season berikutnya. Masih banyak ayat firman Tuhan yang luar biasa ya. Ini luar biasa. Jadi kalau belum paham nanti di-rewind lagi ya. Karena ini ayat luar biasa. Sudah terpecahkan sebetulnya masalahnya. Tinggal kita mau menjadi pelaku-pelaku firman menurut Tuhan atau menurut Bapak pendusta ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam berbagai masalah kedaginganmu yang kamu alami saat ini. Karena Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Yang penuh kemenangan yang daripadamu. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan tingkat-tingkat kami surgawi yang sudah engkau bukakan bagi kami. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasamu, karena engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keakuan, kejayaan, kemasyhuran, kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa, di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, semua kami kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu pada season berikutnya di One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, semangat, semangat, semangat. Amin.